Oke, ini adalah video kedua untuk memahami tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, persoalannya adalah tanda tangan elektronik yang mana yang sesuai dengan kaidah hukum. Dan jika Anda salah memilih teknologi tanda tangan elektronik, maka tanda tangan Anda akan mudah untuk dipalsukan orang lain. Konten informasi yang Anda tanda tangani akan mudah untuk dimanipulasi. Dan akhirnya Anda sendiri yang akan rugi. Mengapa bisa terjadi? Karena di era digital saat ini, transaksi elektronik sangat rawan untuk dimanipulasi. Konten informasi sangat rentan untuk dimodifikasi. Dan data penting berpotensi untuk dicuri. Lalu bagaimana kerawanan transaksi elektronik ini dan apa dampaknya pada tanda tangan elektronik? Kita bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, semoga kebaikan untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video series berbagai macam informasi tentang bagaimana implementasi tanda tangan elektronik dari berbagai perspektif. Teknologi itu jelas karena ini adalah salah satu bentuk teknologi. Lalu hukum karena tanda tangan elektronik pasti berhubungan erat dengan hukum. Lalu culture atau budaya, dan proses bisnis dan tata kelola, serta perspektif lainnya yang menarik untuk kita diskusikan. Yang saya angkat berdasarkan pengalaman membantu ratusan lebih organisasi pemerintah, BUMN, ataupun perguruan tinggi dalam memanfaatkan teknologi tanda tangan elektronik ini. Jadi, saya sarankan klik subscribe di bawah ini, supaya Anda tidak ketinggalan informasi update tentang bagaimana implementasi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah bentuk transaksi elektronik, yang berarti itu adalah sebuah perbuatan hukum. Dan karena merupakan perbuatan hukum, maka tanda tangan elektronik akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melakukan. Dan karena menimbulkan konsekuensi hukum, maka segala sesuatunya harus kita lakukan sesuai kaidah hukum yang ada. Mengenai hal ini, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Jadi bagi Anda yang belum memahami, silakan simak video sebelumnya. Karena memang video-video di channel ini saya buat series atau berurutan dalam rangka memahami tentang tanda tangan elektronik. Jadi sebaiknya bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, maka perhatikan urutannya supaya lebih mudah dipahami. Kita awali bahasan di video ini dengan pertanyaan bagaimana kerawanan transaksi elektronik dan apa dampaknya pada tanda tangan elektronik. Jika mengacu pada definisi Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi, bukan sembarangan informasi elektronik yang dilekatkan, tetapi yang dapat digunakan untuk memverifikasi dan mengautentikasi. Nah, mohon diterima dulu dan dipahami dulu penjelasan singkat ini. Kita akan bahas lebih detail nanti mengenai definisi ini. Lalu si penandatangan sendiri oleh Undang-Undang ITE disebutnya sebagai subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektroniknya. Maka jika Anda sudah memahami gambaran definisi ini dan Anda juga sudah memahami definisi transaksi elektronik pada video sebelumnya, maka tentu Anda bisa menyimpulkan bahwa tanda tangan elektronik adalah sebuah transaksi elektronik, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Maka itu kita perlu berhati-hati saat akan menggunakan dan berhati-hati dalam memilih teknologi yang akan digunakan. Perhatikan legalitas hukumnya dan perhatikan aspek keamanan dokumen yang Anda tanda tangani. Maka dalam konteks ini yang saya tekankan bukan scan tanda tangan, bukan barcode atau QR code. Mengapa? Karena ternyata transaksi elektronik ini memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Tidak boleh sembarangan menggunakan teknologi tanda tangan elektronik. Nah, apa saja bahaya transaksi elektronik dan dampaknya pada tanda tangan elektronik? Kita akan bahas lebih detail. Tapi sebelum itu, perlu Anda pahami bahwa konten informasi yang ditandatangani
Dan tanda tangan elektroniknya itu sendiri adalah sebuah dokumen elektronik yang perlu untuk diamankan. Nah, bicara konteks keamanan saat ini tidak hanya pada dokumen atau informasi rahasia. Apapun bentuk dokumen atau informasinya, apalagi bentuknya elektronik, itu minimal kita wajib memberikan perlindungan keamanan. Yaitu pengamanan minimal adalah supaya konten atau informasi itu tidak disalahgunakan oleh orang lain, tidak dipalsukan atau dimodifikasi. Apa saja konten informasi pada dokumen elektronik tersebut yang rawan dan perlu diamankan ya? Saya coba membreakdown unsur-unsur dari sebuah dokumen atau informasi elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Yang pertama adalah konten informasinya yang disetujui untuk ditandatangani. Jadi pada saat seseorang itu menyetujui menandatangani dokumen, pastinya ada konten informasi yang disetujui untuk ditandatangani. Dan dia memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui, serta memiliki kecakapan hukum untuk menandatangani, yang berarti pula dapat memahami dan memastikan bahwa konten informasi yang ditandatangani tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan sesuai dengan hati nuraninya dan sesuai pula dengan kewenangannya. Jadi tanda tangan elektronik ketika sudah dibubuhkan maka perlu dipastikan konten informasi yang sudah disetujui tersebut tidak mengalami perubahan. Jadi kita tanda tangan, lalu kemudian kita menyetujui, lalu kita mengesahkan menandatangani, ternyata di kemudian hari ada seseorang yang memalsukan. Lalu unsur yang kedua adalah identitas penandatangannya. Identitas penandatangan elektronik sebagai subjek hukum sesuai dengan definisi tanda tangan elektronik pada Undang-Undang ITE. Pada saat penandatanganan itu sudah dilakukan, perlu dipastikan bahwa identitas penandatangan adalah pihak yang sah, bukan identitas orang lain yang disalahgunakan. Ini kita bicara konteks tanda tangan elektronik. Lalu berikutnya unsur yang ketiga, pada satu dokumen yang ditandatangani secara elektronik adalah nilai dan visualisasi tanda tangannya. Itu juga disebut sebagai dokumen atau informasi elektronik yang perlu diamankan. Meskipun dapat terjadi bahwa tanda tangan elektronik tanpa menggunakan visualisasi. Nah, penjelasan detail visualisasi tanda tangan elektronik akan saya jelaskan pada video selanjutnya, sekaligus kita nanti praktek bagaimana cara menggunakannya. Kita kembali ke bahasan unsur yang ketiga tadi. Jadi nilai dan visualisasi tanda tangan elektronik adalah merupakan dokumen atau informasi elektronik yang perlu diamankan sesuai amanat undang-undang, untuk mengantisipasi tanda tangan tidak berubah saat sudah dibubuhkan. Dokumen bertanda tangan elektronik, sebagaimana dokumen atau informasi elektronik umumnya, memiliki beberapa karakteristik yang menguntungkan. Namun di sisi lain menimbulkan kerawanan. Nah, apa saja nih karakteristik dari dokumen atau informasi elektronik, baik yang menguntungkan maupun yang menimbulkan kerawanan? Yang pertama adalah informasi atau dokumen elektronik itu mudah dibuat. Jadi kapanpun, dimanapun, kita mudah membuat dokumen elektronik. Tinggal kita buka handphone kita ketikkan segala sesuatu, atau kita ngerekam video, atau kita ngerekam suara, voice kita, atau video, itu adalah bentuk dokumentasi elektronik. Jadi dia mudah dibuat. Persoalannya, dalam mata hukum diperlukan kejelasan pertanggungjawaban. Siapa yang membuat, kapan dibuat, terlebih lagi jika dokumen yang dibuat disengketakan secara hukum, misalnya, maka harus dapat dibuktikan nanti siapa yang membuat dokumen tersebut dan kapan dibuatnya, menggunakan apa pembuatannya misalnya, dan lain-lain sesuai dengan keperluan pembuktian hukum. Dokumen elektronik mudah dikopi. Ini karakteristik yang kedua. Dokumen elektronik mudah dikopi. Jadi pada saat kita punya satu file dokumen elektronik yang penting, lalu kemudian ada kolega kita, teman kita, rekan kerja kita minta kopiannya, kita tinggal mengkopikan. Nggak seperti dokumen fisik, harus ke tukang fotokopi dulu untuk dikopikan. Pada dokumen elektronik kita tinggal copy, paste, lalu kita kirimkan. Yang jadi pertanyaannya adalah kopinya sesuai aslinya atau tidak. Karena persoalannya adalah dokumen elektronik itu memiliki karakteristik berikutnya, yaitu apa? Mudah dimodifikasi. Ini salah satu
yang menjadi concern perhatian kita nanti saat bicara aspek keamanan. Siapapun bisa dengan mudah memodifikasi dokumen elektronik yang kita miliki dan akan sulit membuktikan keutuhannya. Dan celakanya, secara visual, orang atau siapapun akan sulit membedakan apa itu dokumen yang asli atau palsu. Maka sulit untuk membuktikan keutuhannya. Karakteristik selanjutnya bahwa dokumen atau informasi elektronik itu mudah didistribusikan. Ini satu hal yang menguntungkan. Kita butuh satu dokumen elektronik tiba di satu tempat, nggak perlu lagi kita menggunakan kantor pos, mengirimkan melalui wesel misalnya dan lain sebagainya. Semua kita bisa distribusikan secara elektronik. Namun ini menjadi concern berikutnya, bagaimana memastikan saat distribusi tidak terjadi modifikasi. Lalu yang keempat, karakteristik berikutnya, dokumen elektronik itu mudah untuk diarsipkan dan ditemukan kembali. Pada karakteristik ini adalah sangat menguntungkan. Kita nggak perlu lagi menyimpan dokumen perkantoran kita dalam satu gudang gitu ya. Kita buat arsip-arsip fisik dengan berbagai macam kelemahannya. Butuh ruangan yang lebar, butuh bagaimana mengatasi terjadinya kebakaran misalnya, banjir dan lain sebagainya. Nah, pada karakteristik elektronik, dokumen atau informasi elektronik ini sangat mudah diarsipkan dan ditemukan kembali. Tidak memerlukan media penyimpanan yang besar misalnya. Namun pada karakteristik ini isunya adalah bagaimana saat digunakan kembali dokumen itu masih sesuai dengan aslinya. Jadi sama halnya kerawanan pada transaksi elektronik. Dokumen elektronik sangat rawan untuk disalahgunakan atau dipalsukan atau dicuri dan sebagainya. Karena memang karakteristik bawaan dari informasi atau dokumen elektronik itu seperti itu. Namun, bukan berarti juga Anda kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan. Misalnya, wah, nggak usah pakai elektronik lah. Bahaya malahan. Nah, justru di era digital saat ini, yang konvensional, selain itu ribet, ya, butuh resource yang banyak, dan lebih berbahaya pemalsuan dan penyalahgunaan. Ini era digital loh. Jadi, concern-nya adalah bagaimana kita memanfaatkan karakteristik positif dokumen elektronik, yaitu kecepatannya, kemudian kemudahan dibuatnya, kemudian pendistribusiannya menjadi lebih mudah. Namun kita cegah munculnya karakteristik negatifnya melalui mekanisme perlindungan keamanan digital. Mengapa perlu diamankan? Kita bahas berikutnya. Data statistik berikut ini akan menunjukkan betapa bahayanya transaksi elektronik. Tentunya kita tidak bahas secara mendalam bahaya cyber attack dalam konteks ini, sekedar pengetahuan umum saja untuk Anda, karena fokus kita adalah pada pembahasan implementasi tanda tangan elektronik. Dan nggak usah khawatir, kita akan bahas dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, terutama bagi Anda yang sekedar menjadi pengguna, bukan pengembang sistem atau aplikasi elektronik atau pengelola infrastruktur yang ada di organisasi atau perusahaan Anda. Jadi, ikuti terus, kita bahas dengan cara yang mudah. Data statistik berikut ini untuk menambah informasi pemahaman teman-teman situasi global yang terjadi itu seperti apa. Data statistik ini menunjukkan beberapa fakta yang cukup menarik. Hacker itu melakukan serangan setiap 39 detik sekali. Bisa Anda bayangkan dengan rata-rata 2.244 kali dalam sehari. Tentunya hacker tidak akan melakukan secara manual untuk melakukan serangan secara otomatis melalui sistem. 39 detik sekali. Yang ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak hacker itu apa? Ya, betul. Jadi hacker itu adalah seseorang atau sekelompok orang dengan kemampuan teknisnya di bidang komputer yang berusaha untuk menerobos keamanan sistem komputer Anda untuk tujuan tertentu. Meskipun kita bisa membagi hacker ini menjadi dua jenis, yaitu white hacker yang bertujuan positif untuk mengetahui kelemahan sistem untuk dilakukan perbaikan atau keamanan sistem. Ini biasanya adalah misalnya orang-orang tertentu yang ditunjuk sebagai konsultan untuk melakukan pengujian pada sistem elektronik yang ada di perusahaan atau kantor kita misalnya. Atau ada orang yang punya inisiatif yang baik untuk menguji sistem-sistem yang ada, lalu bukan bermaksud untuk
mengambil alih atau men-take down, tapi untuk memberikan masukan terhadap kelemahan-kelemahan sistem tersebut. Dan yang kedua adalah black hacker. Nah, ini hacker yang bertujuan negatif untuk merusak sistem, mencuri data, dan sebagainya yang merugikan orang lain ataupun targetnya. Statistik berikutnya menunjukkan bahwa pencurian data telah mengekspos sekitar 4,1 triliun data record di 6 bulan awal 2019. Oke, nggak masalah, ini data tahun 2019. Luar biasa kan? Lebih celakanya lagi jika data kita misalnya dicuri, lalu kontennya dirubah dan dipublikasikan seolah-olah itu dari kita. Nah, ini nanti yang bakal dirugikan adalah karena ulah jahat mereka, pasti kita yang akan dirugikan. Nah, apakah Anda pernah mengalami? Silakan tulis di komentar. Data selanjutnya mengatakan rata-rata kebutuhan akan keamanan siber setiap pegawai organisasi adalah $1.178 per pegawai atau sekitar 17 juta rupiah. Memang keamanan siber itu biasanya berbanding terbalik dengan kenyamanan dan berbanding lurus dengan price, biaya atau cost yang dikeluarkan. Artinya makin tinggi harapan aman kita, maka biasanya makin tidak nyaman dan memerlukan biaya yang tinggi. Tapi jangan khawatir, di luar sana banyak komunitas keamanan siber yang berperilaku positif atau yang sudah insaf ya, dengan berupaya menciptakan tools-tools yang nyaman dan murah untuk meningkatkan jaminan keamanan di dunia digital. Jadi kita tinggal menggunakan saja dan meningkatkan awareness kita tentang keamanan informasi. Oke, kita lanjut lagi. Statistik selanjutnya memperlihatkan sumber serangannya dari mana saja. Berdasarkan dari data yang ada, serangan cyber itu rata-rata berasal dari 48% dari attach file di email yang telah disusupi malware. Jadi hati-hati jika menerima email yang tidak jelas sumbernya. Terlebih lagi jika ada attach emailnya, mendingan dihapus atau dihiraukan saja. Pada saat attach file itu nanti di-download, akan berpotensi untuk menyusup ke dalam sistem Anda. Misalnya kita sering mendengar banyak teman-teman yang kena tentang ransomware misalnya, dan lain sebagainya, yang kemudian dapat menginspeksi perangkat Anda dan bisa jadi mengambil alih operasional perangkat Anda tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk tujuan yang tidak baik dan merugikan kita. Oke, data selanjutnya menyatakan bahwa 94% dari malware dikirim dengan email. Malware adalah malicious software, yang berarti software yang dibuat umumnya untuk tujuan menyusup ke sistem atau aplikasi tertentu secara ilegal. Untuk tujuan yang jahat seperti mencuri data, merusak sistem, dan sebagainya. Dan 34% pencurian data melibatkan user internal untuk keuntungan pribadinya karena memiliki akses ke internal sistem, baik itu secara sengaja atau bisa jadi karena secara tidak sengaja dari salah satu pegawai internal tersebut karena kesadaran keamanan informasinya yang rendah. Nah, berkaca dari sini, di era digital ini setidaknya kita harus paham dasar-dasar keamanan informasi dan implementasi secara sederhana. Dan implementasi keamanan siber secara sederhana. Nah, setidaknya akan meminimalisir risiko-risiko kerugian bagi kita sebagai pengguna. Yang simpel-simpel saja lah, misalnya bagaimana membuat password yang baik, bagaimana menyimpan password, bagaimana kita secara periodik mengganti password Facebook, password Telegram, password email kita, apalagi password untuk akses aplikasi yang ada di kantor kita. Kemudian logout dari aplikasi jika sudah selesai menggunakan. Ini kan hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan sebagai bentuk antisipasi cyber. Data berikutnya, 65% dari kelompok serangan menggunakan teknik phishing sebagai cara untuk melakukan serangan cyber. Apa itu teknik phishing? Ini perlu kita pahami karena nanti kita juga akan membahas mengenai hal ini berkaitan dengan hal-hal yang lain di video-video selanjutnya. Phishing itu adalah suatu metode kejahatan dunia cyber, dunia maya, di mana umumnya target itu dihubungi melalui email, melalui telepon, atau pesan teks
baik itu melalui WhatsApp atau SMS, oleh seseorang yang menyamar sebagai lembaga atau institusi yang sah untuk memikat individu. Tujuannya apa? Agar kita memberikan data sensitif yang kita miliki, seperti misalnya informasi pribadi kita, misalnya rincian akun OVO, GoPay, kartu kredit, perbankan, kata sandi, dan lain sebagainya. Oke, nggak usah pusing-pusing memahami. Intinya yang perlu Anda pahami dari data tersebut adalah bahwa transaksi elektronik itu sangat berbahaya dengan berbagai jenis ancamannya. Jadi berhati-hatilah saat Anda memutuskan menggunakan tanda tangan elektronik, karena tanda tangan elektronik adalah juga merupakan transaksi elektronik. Gunakan pilihan teknologi yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan juga legalitas hukumnya. Dari data-data yang saya sampaikan ini, jangan lalu menjadikan Anda takut atau insecure menggunakan dokumen informasi elektronik ataupun tanda tangan elektronik itu sendiri, tapi menjadikan lebih aware dan lebih berhati-hati. Jadi nanti saat menggunakan tanda tangan elektronik perlu memastikan apakah sistem atau aplikasi yang digunakan dan Anda sendiri yang menggunakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan memperhatikan aspek keamanan atau tidak. Jika tidak, tanda tangan elektronik yang seharusnya itu memberikan kemudahan malah menjadikan kesulitan bagi Anda nantinya. Tapi jangan khawatir, saya akan berikan solusi yang cukup mudah untuk mengatasi serangan-serangan cyber tersebut pada video selanjutnya. Sampai di sini terjawab sudah bahwa kerawanan transaksi elektronik dan dampaknya pada tanda tangan elektronik. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Ajak berkunjung ke channel ini. Jika suka silakan di like. Jika ada yang ingin dikomentari silakan ketik komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Oke, saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.